Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutorial untuk meredam tendangan balik shock atau ngeribon. Untuk motor Mega Pro atau Tiger dan sejenisnya ya. Yang pastinya nggak jauh beda terkecuali Upsedon. Upsedon itu mempunyai khas tersendiri. Jadi ini shock motor Mega Pro New. Semprot benang ini. Ya. Ini modalnya hanya dengan guli ya. Jadi nggak bermodal elas terlalu banyak ya. Kalau kemarin itu untuk ngeredam tendangan oli yang keluar dari sini, yang dari sini ya, perhatikan ya. Nah itu, jadi ini ini harus memakai elas, pakai per atau penabur. Sekarang kita hanya menggunakan sebuah kelereng ya. Jadi nggak banyak modalnya, sedikit saja ya. Nah, ini bohong bang nih. Nah, kalau kira-kira nggak percaya dibuktikan aja ya. Seperti ini ya, yang pastinya kelereng itu ada yang besar ada yang kecil. Ini diusahakan cari yang agak kecil. Ternyata ini kena yang agak kecil ya. Nah ini yang agak besar, jadi nongol seperti ini. Jadi ukuran kelereng itu enggak sama, ada yang besar ada yang kecil. Tapi kalau ini agak kecil ini masuk ke dalam ya, ini masuk ke dalam. Kalau seperti ini terlalu nutup, jadi untuk bermainnya oli itu agak kurang lah ya. Nanti ujung-ujungnya bukan ngeribon, jadi kekerasan, jadi nggak balik dia ya. Jadi coba cari guli dong, anu na cat boleh. Ini ya, kita masukin di sini. Ini ditahannya kena apa? Kena pir ini, pir shock ya. Perhatikan, nah seperti ini. Nah ini nanti kita carikan yang ukuran yang agak kecil ya. Jadi modalnya dari kaleng cat ya, kita bongkar di kaleng cat aja, jangan kita beli terlalu banyak modalnya ya kalau untuk eksperimen. Jadi cukup ini. Nah jadi ini eksperimen yang cari paling simple, modalnya hanya ini ya. Jadi ini banyak, kita kadang-kadang ke tong sampah aja kita dapat ini dari tukang cat ya. Jadi caranya yang pertama, sulingnya ini harus dilas. Kita pergi ke tukang las. Karena kalau Mega Pro ini kadang-kadang lubangnya ini ada yang 4 ya di bawah. Jadi yang dilas di bagian yang atas. Nah, ini ya. Ini lubang yang di bawah. Jadi kita las di bagian yang ini. Dilas ya, dimatikan. Nah, ini asalnya lubangnya 4. Nah, 2 di bawah, 2 di atas ya, selang-seling. Jadi ini fungsinya untuk keluar masuknya oli. Jadi di sini untuk ngeredamnya supaya oli itu enggak terlalu cepat pantulan ke bawahnya, kita bantu dengan guli ya, gulinya ambil di kaleng cat. Nah ini gulinya ya, tapi ini ukurannya terlalu besar. Kadang-kadang kalau dicat itu ada yang kecil ya. Jadi kalau yang kecil itu pas menahan ke ini. Nah, jadi kita nggak perlu beli per lagi. Nah, jadi ketika ini bermain ke atas ke bawah seperti ini udah bermain juga guli di dalamnya. Nah, jadi di sini ini ada ruang, dia ada ruang bermain. Jadi nggak perlu ketika oli mau naik, dia naik sedikit seperti ini. Nah, perhatikan. Kalau di waktu dia oli nekan turun dari tabung shock. Ini kan sistemnya main shock ini seperti ini ya kan. Nih, nah tunggu dulu ya. Mainnya shock ini seperti ini, masuk ke dalam untuk seperti ini ya. Nah, ketika per ini nekan standar motor, keadaan motor standar, dia nggak bermain ke bawah, maka ini posisinya mentok di bawah seperti ini ya. Aduh susah ya, paham ya. Nah seperti ini standar ya, seperti ini. Nah
ketika oli bermain, ketika shock bermain, maka ditekan seperti ini. Nah, ini kalau dia bermain ke bawah, dia seperti ini. Jadi oli keluarnya bukan dari sini, keluarnya dari sini, seret. Ngisi tabung ini. Ya. Nah, masuk ke tabung ini ketika keluar dari sini. Ketika dia mau naik, dia masuknya dari lubang ini, yang dua ini. Yang dua ini masuk dari sini. Naik ke ini. Nah, caranya tak masuk gitu. Wong ora. Yang satu masuk tadi. Ini aja ini. Tadi kok masuk satunya? Coba diputar soknya. Padahal ini kecil ya sudah. Masuk. Nah, seperti itu. Jadi ngeredamnya di sini. Ya. Kalau untuk lebih lagi di ini, kita posisikan di sini. Ya. Jadi kita buktikan nanti cara kerjanya. Ini yang udah di coba ya. Yang udah diselesaikan. Ini coba ditekan ke bawah. Nah, dia ada kalau dilihat di sini, karena ini pernya kuat tekanannya, dilihatnya laju, tapi ketika nanti ada beban disimpan di motor, maka dia ada ngeredam, terasa nanti bolak-baliknya enggak terlalu kuat ya. Jadi ada bermainnya ya, hanya bermodal guli ya. Jadi diusahakan guli. Nah, pakai olinya ukur ya, pakai olinya kita racik olinya. Ini pakai oli mesin. Jadi kita harus pandai meracik oli. Ini delta loop. Saya buktikan dengan suara yang dihasilkan. Nah, ada hisapan. Dan kalau ditarik dia akan turun kembali. Iya, ada ngisap dia ya. Nah. Ngisap ya, dengarkan suara hisapannya. Nah, inilah hasil hanya bermodalkan guli. Nah. Ya, jangan lupa kalau kita mengisi sok minyak sok yang di depan, jadi ukurannya jangan, ini posisinya ditekan ya ke bawah ya. Jadi posisinya jangan lebih dari ini, jangan lebih dari ini. Kita ada dari bawah pulkan ke ini, ukur ya. Ini udah diukur, saya udah diisi oli. Jangan lupa cara ngisinya. Kalau ini lebih seperti ini, maka mainnya udara di dalamnya itu nggak enak, jadi redamnya hilang, pantulannya lebih kuat. Oke, jangan lupa. Bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Nah, ini pengalaman yang nggak banyak makan las modal ya, bisa kita praktekkan. Kalau seandainya semisal kita nggak punya las, ya di sini boleh kita lem, pakai lem kawin ya. Setelah dilem kawin kita belet atau bagaimana ya. Kalau kita ada lem ribbon, lem apa? Lem untuk head, lock head itu, yang parent head. Nah, itu bisa di sini nahan ya. Buat serah, dicoba-coba aja. Kalau tidak kita tutup pakai baut bisa juga. Setelah itu digerinda ya. Ini kalau kita nggak ada las,
Ini kita masukin aja baut 10 ya, atau baut 8. Masukin, setelah itu digerinda rapikan ya. Nah ya, seperti dilebet seperti itu ya. Kalau kita nggak ada las, boleh kita dicoba eksperimen. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.